given nothing but a sword to wage. Gaze, as his courage. He your name. Your Pledge one. Send him to the mines. Feeling rested, are we? Proper footing. Here. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa Movie Lovers dimanapun kalian berada, semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu bahagia. Di kesempatan kali ini, saya akan menceritakan alur cerita film Spartacus Blood and Sand episode 2. Tentunya dengan rasa yang berbeda dan juga dengan kemasan yang berbeda pula. Oke, tak usah berlama-lama lagi ya sob, supaya tidak menimbulkan pemborosan kata. Dan inilah sebuah pantun untuk anda semua. Neng lamongan tuku ketek, nuruti omongan gak entek-entek. Lepaskan sepatu anda, lepaskan pakaian anda, dan lepaskan penutup kepala anda, serta segala beban pikiran yang ada di otak anda. Dan intro. Di episode kali ini, terlihat Spartacus yang tengah berbaring lemas setelah bertarung melawan 4 gladiator sekaligus. Dan tiba-tiba, Sura istrinya telah berada di hadapannya. Seketika itu juga, Sura terlihat ada yang menusuk dari belakang, dan Spartacus pun langsung terbangun dari tidurnya, yang rupanya ternyata itu hanyalah mimpi buruk dari Spartacus. Setelah itu, terlihat Batiatus yang masuk dan menyuruh si tabib untuk mencukur rambut Spartacus. Sementara itu, Lucretia istri Batiatus terlihat sedang mengomel-ngomel lantaran Batiatus telah membeli Spartacus dengan harga yang tinggi. Karena bagi Lucretia, harga itu tidaklah sebanding karena Spartacus bukanlah gladiator, melainkan hanya orang biasa. Tapi nampaknya, Batiatus mempunyai rencana memanfaatkan Spartacus untuk meraup keuntungan dari Glaber yang menginginkan Spartacus mati. Freedom, an embarrassment for not. Then his passing become His coin. Di Ludus atau sekolah gladiator, terlihat Spartacus yang dihina oleh salah satu gladiator yang bernama Crixus, karena Spartacus masih terlihat awam dengan dunia gladiator. Mendengar hal itu, Spartacus lalu menantang Crixus. Tapi Crixus malah menyuruh dia untuk makan dan beristirahat dulu, dan jika sudah pulih, barulah nanti kita bertarung. Keesokan harinya, ternyata di sini masih ada 5 orang lagi yang baru masuk di sekolah gladiator. Mereka lantas disuruh berbaris di luar gedung. Dan lantas, keluarlah sosok pria berbadan tinggi besar dan berkulit hitam dengan membawa cambuk yang berjalan ke arah mereka dan berhenti tepat di hadapan mereka. Dan ternyata, pria itu adalah Doktore atau pelatih para gladiator. Pelatih gladiator itu lantas bertanya kepada para siswa baru tersebut, yaitu apa yang ada di bawah kaki mereka. Dan salah satu dari mereka lantas menjawab tanah, hingga para seniornya pun serentak mentertawakannya. Lalu, sang pelatih memanggil Crixus untuk menjawab. Dan di sini, sang pelatih juga menambahkan dan mengatakan, jika itu adalah darahmu, air matamu, maka ubahlah kehidupan kalian yang menyedihkan menjadi berguna dengan menjadi seorang gladiator. Lantas, sang pelatih menyuruh menyambut majikan mereka yaitu Batiatus yang berada di atas balkon. Batiatus lantas berkata, yaitu buktikan jika kalian bukanlah budak biasa. Buktikan kekuatanmu, buktikan ketangguhanmu sebagai gladiator. Dan apabila kalian gagal, maka kalian akan mati di arena atau dijual ke penambangan. Doktore lantas menambahkan lagi dengan mengatakan, jika Spartacus bukanlah apa-apa, dia menang dengan 4 gladiator milik Solonius yang juga merupakan musuh dari Batiatus. Itu hanya karena 4 gladiator milik Solonius penyakitan dan lemah. Dan setelah itu, Doktore lantas menyuruh Spartacus untuk membuktikan jika ucapan dari Doktore itu salah. Spartacus lantas disuruh bertarung melawan Crixus. Awalnya dia tidak mau, namun karena paksaan dari Doktore,
Akhirnya Spartacus pun lantas mengambil pedangnya dan ia pun bertarung melawan Crixus. Your name. Your... One. Send him to the mines. Karena Spartacus masih minim teknik dalam bermain pedang, Crixus pun lantas bisa menghajarnya dengan leluasa. Namun tiba-tiba Spartacus melempar pedangnya ke arah Crixus, dan saat Crixus menangkisnya, pedang itu pun lantas tak sengaja mengenai leher dari salah satu gladiator baru, yang akhirnya ia pun tewas di tempat. Hurl your sword in the... Karena Spartacus tak mau mengaku kalah, Crixus pun terus menghajarnya hingga ia pun hendak menghabisi Spartacus. Namun beruntung, hal itu pun lantas dihentikan oleh Batiatus, dan Batiatus pun lantas menyuruh para gladiator untuk melanjutkan latihannya. Karena menurut Batiatus, Glaber berkunjung ke rumahnya besok itu hanyalah karena Spartacus. Dan latihan pun dilanjutkan. Para gladiator baru ini diospek dengan latihan bertarung, berjalan sambil mengangkat balok kayu besar, dan juga bermain pedang. Pada saat istirahat, Spartacus dihampiri oleh salah satu gladiator baru. Dia bernama Vero, yang di sini diceritakan jika ia datang ke sini dan rela menjadi gladiator hanya karena supaya ia bisa menafkahi istri dan satu orang putranya. My winnings will keep them fed and in good company by the time. Dan di sisi lain, Batiatus terlihat sedang berbincang-bincang dengan seorang pria yang bernama Ovidius. Rupanya, di sini Ovidius tengah menagih pembayaran gandum untuk 3 bulan kepada Batiatus yang telah jatuh tempo. Batiatus lantas mencoba menunda pembayaran setelah pertandingan Vulcanalia, tetapi Ovidius mengatakan jika hutang pokok akan ditambah 30% jika ditunda. 30. Di dalam sel, gladiator-gladiator baru itu terlihat sedang berandai-andai, yaitu apabila sudah sukses menjadi gladiator, mereka ada yang berharap uang dan ada juga yang berharap kebebasan. Dan menurut Spartacus, semua akan mati jika mereka tetap di sini. Dan setelah itu, mereka disuruh berlatih lagi oleh Doktore dengan berjalan memutar dan membawa beban dari balok kayu besar hingga esok pagi. Setelah pagi hari, waktu istirahat pun tiba. Mereka pun mengantri untuk sarapan pagi. Tapi, makanan mereka malah ditumpahkan oleh salah satu senior mereka yang bernama Barca, yang lantas ia pun mentertawakannya bersama Crixus dan yang lainnya. Karena kelaparan, mereka pun lantas mengambil makanan mereka yang sudah jatuh ke tanah itu. Tak lama kemudian, ada seorang pria pincang yang mendekati Spartacus. Dia meminta maaf atas kelakuan Barca yang tadi telah dengan sengaja menumpahkan makanannya. Pria itu bernama Asur. Ia lantas memberikan roti untuk Spartacus sembari mengatakan jika ia bisa menyediakan apa saja yang Spartacus butuhkan, karena Asur bisa melakukan apa saja. Tapi Spartacus menolak karena ia tak ingin berhutang pada siapapun. Asur lantas mengatakan jika di ujian pertarungan akhir nanti banyak orang yang bertaruh untuk kematian Spartacus, termasuk juga Crixus. Dan apabila Spartacus menyerah, maka dia akan dijual ke menambangan. Asur menginginkan supaya Crixus kalah dalam pertarungan. Akhirnya, roti itu diambil Spartacus dan setengahnya lagi dibagikan kepada Vero temannya. How did you manage this? Setelah itu, Spartacus dibawa oleh penjaga dan ia pun dihadapkan kepada Glaber. Spartacus lantas menanyakan keberadaan istrinya kepada Glaber, dan Spartacus pun menawarkan nyawanya sebagai ganti untuk bisa membebaskan istrinya. Namun Glaber berkata jika ia tidak akan membiarkan Spartacus mati secepat itu, melainkan ia menginginkan supaya Spartacus mati perlahan-lahan di arena gelanggang. Glaber juga berkata jika istrinya diperkosa beramai-ramai, dan setelah diperkosa, dia menjualnya kepada orang Syria dan memberikan kenang-kenangan tali yang pernah diikatkan Spartacus ke kaki istrinya. Lantas, Glaber meninggalkan Spartacus yang masih dalam keadaan marah besar. I under it sliver by sliver to bind before my men stay in Syrian for half a coin. Setelah itu, Batiatus terlihat sedang menjamu rombongan Glaber. Terlihat juga Lucretia yang menyuguhkan makanan dan minuman anggur kepada Lytia, istri Glaber. Tetapi di sini, Lytia menolaknya karena Lytia menganggap
jika semua jamuan yang disuguhkan itu merupakan jamuan yang murahan yang nantinya bisa membuat perutnya sakit. Lantas Lydia bertanya, kenapa di Capua tak kunjung turun hujan? Karena udaranya sangat panas dan banyak debu. Lucrecia lantas mengatakan, jika di Capua sudah memohon hujan kepada para dewa, akan tetapi masih belum juga diberikan hujan. Setelah itu, terdengar teriakan para gladiator yang sedang berlatih. Dan Lydia pun lantas melihat gladiator-gladiator yang sedang berlatih itu dari atas balkon. Lydia pun merasa heran kepada Lucrecia, karena dia bisa hidup dalam kebisingan suara pedang para gladiator yang sedang berlatih di dalam rumahnya. Tak lama berselang, Glaber terlihat mendatangi Lydia dan lantas mengajak istrinya pergi ke Roma. Namun sebenarnya Lydia masih ingin menyaksikan para gladiator yang sedang berlatih itu. Hingga akhirnya Lydia pun terpaksa berpamitan dan segera pergi bersama Glaber suaminya. Di Ludus, terlihat Spartacus yang baru saja diantar penjaga untuk memulai latihan dan akan dihadapkan oleh Doktore dengan salah satu gladiator baru seangkatannya yang bernama Gerza. Karena melihat Glaber yang sedang melintas, Spartacus pun akhirnya tidak fokus dengan lawannya, hingga ia pun terkena hantaman pedang kayu oleh Gerza. Dan akhirnya Spartacus pun meluapkan kemarahannya itu kepada Gerza. Spartacus lantas memukuli wajah Gerza terus-menerus sampai ia pun tak menghiraukan perintah berhenti dari Doktore, yang akhirnya Doktore pun menarik leher Spartacus dengan cambuknya. Karena terlempar, tali kenang-kenangan dari istrinya pun terjatuh. Spartacus berusaha meraih tali itu meskipun tentara penjaga pada memukulinya. Dan setelah itu terlihat Gerza yang sedang dirawat karena luka yang disebabkan oleh pukulan Spartacus. Sementara itu terlihat Batiatus yang sedang mengeluh kepada Doktore. Ia mengeluh karena Glaber tidak memberikan apa-apa untuk biaya Spartacus dan malah justru penghinaanlah yang ia dapatkan. Lalu Doktore pun mengusulkan untuk menjual Spartacus ke penambangan saja, karena dia sangat liar serta susah diatur dan juga tidak berguna. Akan tetapi rupanya Batiatus tetap mempertahankan Spartacus, dan ia pun justru memerintahkan Doktore untuk terus melatih dan menjinakkannya, walaupun Batiatus tak dapat imbalan apa-apa dari Glaber. Namun setidaknya ia dapat imbalan dari Spartacus atas kemenangannya di gelanggang. Dan Batiatus yakin jika suatu saat nanti Spartacus akan menjadi gladiator hebat, karena ia mempunyai semangat yang keras meskipun terlihat agak liar. Lalu Doktore memberikan tali milik Spartacus yang terjatuh tadi kepada Batiatus. Ia mengatakan kepada Batiatus jika Spartacus telah mati-matian mempertahankan tali ini. Mendengar itu, Batiatus pun lantas memerintahkan Doktore agar Spartacus menghadap di ruangannya, yaitu dengan maksud untuk mencari tahu hal tersebut. Dan tak lama kemudian Spartacus pun datang menghadap Batiatus dengan diantar oleh dua orang pengawal. Di sini Batiatus lantas mengatakan kepada Spartacus jika ia melihat bara api di kedua matanya dan menyuruh Spartacus untuk menceritakan apa penyebabnya. Lalu Spartacus menjawab jika istrinya telah diculik oleh Glaber saat akan menangkapnya dan Glaber menjualnya ke orang Syrian. Lalu di sini Batiatus lantas memberikan semangat kepada Spartacus agar ia bisa lulus di ujian terakhir malam ini dan menjadi gladiator hebat, supaya ia bisa membunuh semua orang yang menghalanginya. Dan Batiatus juga berjanji jika ia akan membantu untuk mempertemukan Sura istrinya kepada Spartacus. Akhirnya Batiatus pun mengembalikan tali milik Spartacus dan menyuruhnya untuk memanggil Batiatus dengan panggilan Dominus, yang artinya adalah majikan pria. A man must... And I will help to reunite you. Saat malam tiba, di Ludus terlihat Vero yang telah melaksanakan ujian terakhirnya sebagai gladiator. Ia terlihat sedang bertarung dengan salah satu seniornya, dan akhirnya Vero pun dinyatakan lulus ujian oleh Batiatus, karena kemampuan Vero bisa dikatakan masih seimbang dengan seniornya itu. Setelah itu, giliran Markus melawan Barca. Tapi sayangnya, di sini Markus harus mati hanya dengan satu serangan saja dari Barca. Dan kini, tibalah giliran Spartacus yang dihadapkan dengan Crixus. Sebelum pertarungan dimulai, dengan sombongnya Crixus mengatakan kepada Spartacus jika ia akan mengirim Spartacus ke neraka. Dan pertarungan pun dimulai. Crixus terlihat memasang kuda-kuda, tapi Spartacus tetap diam berdiri tegak, yang ia pun lantas diledek oleh para seniornya. Dan setelah melihat tali milik istrinya, semangatnya pun kembali meningkat. Namun tiba-tiba
Pedang Spartacus terlempar dan tangan Spartacus pun tersayat pedang oleh Crixus hingga akhirnya Spartacus pun tumbang. Namun saat Crixus hendak membunuhnya, di sini Spartacus melihat tali milik istrinya yang terinjak oleh Crixus. Akhirnya Spartacus menarik tali itu hingga Crixus pun terpeleset dan lalu jatuh dari arena. Dan saat Spartacus hendak membunuh Crixus, tiba-tiba Batiatus menghentikannya dan ia menyatakan jika Spartacus telah lulus ujian. Dan karena khawatir jika Spartacus akan membangkang perintah dari sang majikan, di sini Doktore pun terlihat telah bersiap-siap dengan cambuknya. Akan tetapi ternyata di sini Spartacus tak membangkang sama sekali dan menuruti perintah dari sang majikan, yaitu Batiatus. Setelah itu, Spartacus lantas diperintahkan untuk mengucapkan sumpah gladiator atau janji suci, dan ia pun akhirnya juga mendapatkan tanda simbol dari sang Dominus. Dan film pun selesai. Oke, sekian dulu ya sob alur cerita film dari kita. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, dan sampai jumpa lagi di alur cerita film yang lebih menarik berikutnya. Jika teman-teman penasaran, ikuti terus Doa Movie. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe, serta hidupkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan dengan alur cerita film yang lain. Dan jika teman-teman ada saran dan kritik atau referensi untuk alur cerita film selanjutnya, silahkan tulis di kolom komentar. Jika ada sumur di ladang, boleh saya menumpang mandi. Jika ada umur yang panjang, saya pasti akan menumpang mandi lagi. Salam sehat selalu, salam lanang, salam sejati, rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.